Halo, apakah Kak Yon sudah kembali? Halo, sorry. Oke. Alright. Bentar ya, 1 menit. Oke, sip Kak Yon. Oke, ada beberapa pertanyaan ya nanti ya yang aku akan coba tanyakan kembali ke Kak Yon kalau waktunya cukup ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang masih tertunda karena sekali lagi teman-teman antusiasmenya luar biasa sekali. Jadi aku sangat-sangat senang juga, tapi juga sorry sekali ya teman-teman, minta maaf sekali jika ada beberapa teman-teman yang pertanyaan belum terjawab ya. Semoga nanti di akhir sesi kedua kita bisa cover semua pertanyaannya. Tapi kalau enggak, tenang aja, nanti bisa ditanyakan mungkin di forum ya Kak Nuni ya, di Discord-nya nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di situ gitu. Jadi jangan khawatir karena setelah ini kita enggak say goodbye ya, teman-teman bisa tetap berkumpul dan berdiskusi di Discord-nya yang sudah dibuat oleh Kak Nuni. Oke, kita sambil menunggu Kak Iwan. Teman-teman gimana nih, pada masih semangat puasanya atau tadi udah oke. Oke, ini teman-teman masih semangat nih Kak puasa-puasa ya. Kayaknya udah sambil menunggu buka puasa nih sambil mendengarkan penjelasan dari Kak Iwan. Oke, kalau gitu Kak Iwan sudah siap, teman-teman juga sudah siap, waktu dan tempat aku persilakan kepada Kak Iwan kembali. Oke, halo semuanya. Loh kok halo lagi ya? Kan kita masih di sini. Nah, sesi kedua ini agak lebih sedikit technical, tapi jangan ngantuk ya, karena ini cukup penting untuk menjadi fondasi teman-teman ketika mau menjadi digital marketing. Karena seperti yang tadi kita sudah waktu Q&A, tadi aku sempat mention nih, kita harus menyesuaikan target pasar, kita harus tahu audiens kita harus mengenal audiens kita. Nah, gimana caranya kita mengenal audiens kita atau mengenali pasar kita? Nah, di sini kita akan belajar tentang market research dan juga digital strategi. Tapi ini secara overview dulu aja ya. Mungkin aku akan nanti ada beberapa contoh juga gitu supaya yang penting teman-teman bisa kebayang dulu market research sama digital marketing strategi itu seperti apa sih gitu. Oke, ini ada yang resen, kenapa ya? Aku lanjut ya. Mungkin tadi udah perkenalan, kita skip aja ya. Nah, oke, sudah? Oke. Nah, jadi, kenapa nih? Kak Lutfila, Nurira, raise hand? Ya. Boleh dilanjut aja Kak Iwan ya, nanti kita akan tanya jawabnya di sesi Q&A. Oke. Jadi yang pertama, we will think like a scientist gitu. Ketika kita menjalankan market research, kita harus berpikir sebagai scientist gitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang marketing, sebagai orang produk, rata-rata apa yang kita bangun itu adalah sebuah asumsi gitu. Jadi dari asumsi yang kita percayai ini, kita harus mencari kebenaran supaya kita bisa tahu apakah asumsi kita ini benar terjadi atau ternyata ada hal lain gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita testing out our assumption seperti itu. Nah, market research itu intinya adalah seperti itu. Mungkin teman-teman masih bingung ya, ini karena ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, ini lebih jelasnya gitu ya. Ini ada gambarannya yang lebih jelas gitu kan. Jadi misalnya asumsi kita kita bikin makanan kucing ada 3 dijejer gitu ya. Make it simple, gimana caranya supaya bentuknya bagus, oke, orang-orang kayaknya paham gitu ya. Ini kucing-kucing nanti paham lah gitu kan. Realitinya usernya ternyata bentuknya seperti ini. Ternyata mereka tidak masuk satu-satu gitu ya untuk makan di tempatnya masing-masing. Ternyata mereka bentuknya aneh banget gitu kan. Dan ini realitinya kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita asumsikan dan apa yang kita bangun dari sebelumnya gitu. Bisa jadi ternyata usernya ini jauh berbeda gitu. Nah, apakah aku pernah mengalami ini? Ya, aku pernah mengalami ini. Tapi nggak akan aku tulis di slide karena ini sebagai cerita-cerita kita aja ya gitu. Jadi dulu aku waktu mau kerja Indonesia di Mau Kerja ID itu kan aku dulu bikin produknya, aku ikut membangun produknya from the scratch gitu kan. Aku sebagai digital marketing aku membantu untuk membangun produknya
Kemudian akhirnya setelah kita berdiskusi dengan para developer, para product owner, product manager dan sebagainya itulah kita bikin nih website kan, website konsultasi online ceritanya gitu. Jadi mau kerjain ini konsultasi online untuk para fresh graduate, mereka bisa konsultasi sama para HR ceritanya gitu. Kita bikin website supaya mereka bisa konsultasi di sana. Kemudian udah jadi, akhirnya kita bikin aktivitas marketing gitu kan. Harapannya kan orang-orang ini ya, kita kan ya sebagai marketing berarti kita mendorong orang-orang supaya masuk ke website gitu kan. Seperti pemikiran anak marketing pada umumnya gitu kan. Kita masuk ke website, kita mengarahkan orang-orang bikin konten yang bagus ya kan, yang viral, masuk ke website. Udah nih, ternyata kliknya banyak, orang-orang banyak nih yang tertarik gitu kan, banyak yang komentar, terus kayak, oh ya Kak, aku mau konsultasi, mereka datang ke website. Tapi di website, dikit banget orang yang konsultasi. Tahu nggak ternyata kenapa? Bukan karena produknya kita jelek, tapi karena ada satu button. Satu button ini, itu dia ini harusnya berfungsi sebagai chat history. Nah, chat history untuk ketika misalnya kamu udah pernah konsultasi terus kamu pengen baca-baca lagi. Nah, dia itu akan ada di situ nih di chat history ini. Tapi chat history ini namanya bukan chat history, namanya adalah daftar percakapan. Yang dimaksud oleh anak UI itu adalah daftar percakapan, itu adalah list-list percakapan. Jadi dia membahasa Indonesia kan chat history atau list atau chat list seperti itu. Makanya tulisannya adalah daftar percakapan. Tapi ternyata user atau audiens kita itu membacanya adalah sebagai daftar percakapan, mendaftar percakapan. Mereka kira mereka akan daftar percakapan kalau mereka mau mulai konsultasi, yang ngekliknya itu gitu. Nah, jadi ini it's really simple, tapi ternyata kita miss di sana. Nah, gimana caranya kita tahu, waktu itu gimana caranya kita tahu kok orang-orang bisa miss ke sana gitu. Mereka lihat, mereka masuk, chat historinya kosong, mereka bingung, mereka cabut gitu kan. Mereka pergi, mereka nggak jadi konsultasi gitu kan. Nah, kita ini menganalisis dari Google Analytics-nya. Itu kenapa tadi Google Analytics itu penting juga untuk dipelajari sebagai orang digital marketer. Karena tadinya itu nggak ada orang yang ngeh. Dan yang disalahkan bukan disalahkan ya. Tapi yang akhirnya yang kena itu adalah anak digital marketingnya. Karena gimana nih, udah bikin konten yang viral, kita udah punya, udah ngeluarin budget dan segala macam. Tapi kok nggak ada yang konsultasi sama kita ya. Akhirnya kita berusaha lebih keras lagi kan, bikin konten lagi. Ternyata pas dicek reportnya, loh ini kliknya bagus kok gitu. Kemudian kliknya bagus kok orang-orang nggak beli. Akhirnya kita lihat lagi dari Google Analytics, dari homepage itu orang-orang masuknya kemana. Ternyata mereka masuknya ke chat history. Kemudian kan aneh dong, orang belum pernah mendaftar percakapan, tapi kok dia langsung lihat chat history. Akhirnya kita lihat di dalam webnya, oh ternyata karena buttonnya namanya daftar percakapan. Nah, kita kira kayak gitu teman-teman. Jadi perannya adalah mungkin bukan effort kita yang kurang keras, yang kurang berusaha, tapi kita harus menganalisis juga setiap effort kita gitu. Kita harus menganalisis. Nah, kira-kira kayak gitu sih pengalamanku ya. Ini asumsi dan realita. Itu kita harus penting untuk mentesting asumsi kita supaya menjadi realita yang sesuai dengan harapan kita. Gitu. Oke. Jadi kita udah langsung masuk nih ke market research gitu ya. Apa bedanya sama marketing research gitu. Nah, bedanya adalah kalau marketing research ini dia ini spesifik. Ya, irisan yang lebih kecil terkait dengan aktivitas marketing dari suatu industri atau suatu bisnis. Jadi dia hanya akan meresearch atau meneliti di bagian aktivitas marketingnya saja. Tapi kalau yang aku bilang tadi, kalau market research itu terkait suatu industrinya yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Makanya itu tadi kenapa aku seorang digital marketer, aku melihat effort-effortnya sudah bagus, sudah oke, aku sudah menganalisis kliknya juga udah oke, masuk ke website, aku cek websitenya, aku masuk ke Google Analytics-nya, ternyata di bagian produk seperti itu, yang punya isu di bagian produk gitu. Nah, ini tuh masuknya market research karena it's a whole industry
gitu kan, di dalam suatu aktivitas bisnis gitu. Kalau misalnya marketing research itu di aktivitas marketingnya saja. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke, nah lanjut nih, kenapa market research itu penting? Terutama untuk kita juga gitu ya, sebagai digital marketer. Yang pertama adalah teknik market research ini itu membantu kita untuk berfokus kepada sudut pandang pelanggan atau yang bisa disebut customer centric gitu. Mungkin tadi aku sempat ini juga ya di Q&A ya gitu. Jadi bukan it's not about us, tapi it's about our customer gitu. Apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka dengar. Kira-kira seperti itu. Maka berfokuslah pada pelanggan. Kemudian selain itu, kita juga di market research kita akan belajar untuk prototyping atau memastikan uji coba produk. Apakah produk ini sudah cukup market fit atau cocok pada pelanggan, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya adalah know competitor closer. Nah, ini juga yang cukup penting juga untuk anak-anak digital marketer ya. Kita juga harus bisa untuk menganalisis kompetitor kita gitu. Kalau misalnya ada pepatah yang bilang kamu harus mendekatkan diri kepada musuhmu gitu kan. Semakin kamu lebih dekat, semakin kamu bisa menusuk lebih dalam. Ya, jadi jahat ya kelihatannya. Tapi gini, maksudnya adalah ketika kita mengetahui kompetitor kita dengan baik, maka kita juga bisa belajar dari mereka gitu loh. Apa yang sudah mereka teliti, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang kira-kira berhasil atau kira-kira gagal untuk pasar. Karena kan kita punya target pasar yang sama ya, gitu. Misalnya mereka melakukan suatu effort, oh ternyata gagal. Gitu. Kita bisa ikut analisis kenapa ya kok mereka gagal gitu. Tapi ternyata memang tidak sesuai dengan audiensnya. Oh, berarti kita kan tidak perlu melakukan effort itu gitu kan. Jadi kita juga bisa hemat biaya untuk melakukan testing gitu. Nah, itu kenapa kita will have our competitor closely. Kemudian yang selanjutnya adalah product validation. Product validation ini di sini kita bisa memastikan produk kita masih relevan dan berkelanjutan gitu. Nah, ini kita juga secara berulang ya menganalisis pasar kita seperti itu. Meneliti pasar kita, apakah pasar kita itu masih cocok dengan produk kita atau mungkin produk kita harus mencari pasar yang baru. Seperti itu. Kemudian, gunanya market research ini juga adalah untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis supaya bisa bertumbuh. Dari keinginan pasarnya seperti apa, kita bisa jadi tahu kita berkembangnya itu ke arah mana gitu. Nah, mungkin sedikit tadi aku dari tadi udah ngomong ya. Mungkin dari teman-teman ada nggak kepikiran suatu brand yang dia itu tidak melakukan market research atau dia akhirnya itu jadi ketinggalan zaman? Coba sebutkan suatu brand yang menurut teman-teman ketinggalan zaman dan sekarang udah nggak ada mau lagi yang beli. Mungkin bisa chat satu brand. Ayo. Viva. Oh, Viva ini ya kosmetik ya. Oke. Nokia. Oh, banyak nih yang ngomongin Nokia. Ini Nokia karena mau ngeluarin produk baru ya, gitu. Oke. LG bisa jadi, tapi bisa tidak jadi juga karena dia masih dibutuhkan ya untuk yang bagian rumah tangganya. Oke, BlackBerry. Yes, benar. BlackBerry, Motorola, Sony. HP Sony ya. Oke, Oriflame. Oriflame ini dia cara memasarkannya sih yang beda. Dia pakai teknik affiliate gitu kan. MLM lah ya. Kayak gitu. Skype. Ya, Skype. Asia ini mungkin mereka ini ya dari produknya sendiri yang tidak bisa mengikuti gitu ya. Mungkin zamannya udah 3G tapi mereka masih kesusahan gitu. Tapi benar ini teman-teman, Nokia itu tadinya jadi rajanya HP gitu ya. Kayak semua orang ya pakainya Nokia gitu kan. Sampai pada akhirnya Android dan juga iPhone itu datang gitu. Nah, si Nokia ini dia itu sempat
deny ya untuk nggak maulah dia gabung sama Android gitu kan. Tapi ternyata ketika dia menolak zaman, di saat inilah dia akhirnya kehilangan pasarnya gitu. They cannot foresee pasar ini sedang bergerak ke arah mana. Nah, itu karena mereka tidak melakukan market research. Orang-orang ini punya ketertarikan nggak sih? Harusnya mereka udah melakukan market research sih. Android ini kira-kira akan berprospek atau enggak kayak gitu. Karena dari launchingnya aja udah ini ya, udah disambut dengan sangat baik ya oleh para customer, oleh para audience gitu kan. Nah, ini di sini kesalahannya Nokia karena mereka tidak market research gitu. Potensi dari Android itu seperti apa? Gitu sih. Kalau dari aku ya, dari penglihatanku gitu. Ya, Bluebird akhirnya ini ya. Akhirnya joinan nama Gojek ya, kalau nggak salah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang ketika dia tidak mengikuti perkembangan pasar atau behavior dari pasarnya mereka, pasar dari brand kita, itu kita bisa ketinggalan zaman gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa komponen nih terkait dengan market research gitu. Di sini ada 6 tahap. Nanti teman-teman akan bisa belajar lebih detail lagi di kelas digital sekolah, dan moreover nanti kalau misalnya teman-teman ikut internship-nya juga teman-teman akan melakukan market research ini secara mendalam gitu. Karena aku juga jadi tutor untuk di internship-nya. Nah, yang pertama adalah kita mesti tahu target market kita. Siapa yang akan menjadi pasar kita gitu. We cannot say kalau misalnya aku jualan barang A gitu, terus ditanyain target pasarmu siapa? Ya semua orang yang mau. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Maksudnya kalau ya pokoknya semua siapa aja yang mau, maka kamu sebenarnya belum paham produkmu itu seperti apa dan kamu ingin menggait pasar yang seperti apa. Take your scope gitu. Dulu sih kayaknya aku di pelajaran kuliah ya, di manajemen itu sempat ada yang namanya adalah take your scope. Kita harus punya scope market yang bisa kita ambil, mereka yang benar-benar potensial dan bisa menjadi bagian dari kita, gitulah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah persona buyer. Nah, persona buyer ini adalah seperti apa persona dari suatu produk. Nah, mungkin nanti teman-teman masih bingung ya, tapi aku nanti akan ada contohnya untuk persona buyer ini. Kemudian yang ketiga adalah product validation. Apakah produk kita hadir tepat untuk persona dan juga untuk customer kita. Kemudian nanti ada tuh yang namanya collect data, mengumpulkan data untuk mendapatkan solusi. Karena tadi kita berdasarkan dari asumsi gimana caranya supaya asumsi ini tuh benar atau salah gitu. Supaya dia itu menjadi sebuah fakta. Nah, kita harus mengumpulkan data-data seperti itu. Kemudian selanjutnya ada competitor analysis tadi ya, take your competitor closer. Kemudian kita juga harus bisa membaca tren. Membaca tren ini masuk di market research juga. Gitu. Nah, sekarang nih aku sedikit teaser nih, gimana caranya untuk mengetahui audiens kita gitu. Gimana caranya supaya kita bisa hadir dan masuk ke dalam hidup dari customer kita. Karena ya mungkin ya sebenarnya customer kita hidupnya akan baik-baik saja tanpa produk kita gitu. Tapi gimana caranya menciptakan habit supaya mereka itu mau menerima kita seperti itu. Nah, ada sedikit trivia lagi nih. Kalian biasanya pakai sampo apa sih, guys? Coba dong chat di kolom komentar. Emeron, Dove, Lifebuoy, Sunsilk, Pantene. Lifebuoy, oke. Head and Shoulders, Clear, L'Oreal. Oke, yang L'Oreal 2, Pantene-nya 3. Sunsilk-nya masih 1 nih. L'Oreal-nya 3. Clear yang warna hijau. Oke, ada Tresemme 1. Macarizo, Dove-nya ada 2. Pantene 4. Dove 3. Sunsilk 2. Oke, ada Tresemme loh. Jadi ini ya kita. Jadi kompetisi sampo ini lama-lama nanti. Oke. Setiap orang punya pilihan samponya masing-masing gitu. Pakai Sunsilk, Pantene, Clear ganti-gantian. Oke, ada juga yang ganti-gantian gitu kan.
Tapi setiap orang punya preference masing-masing terhadap brandnya. Padahal sampo ini bukan skincare ya. Kalau temanku yang orang Maklon, dia bilang sampo itu sebenarnya bukan skincare gitu. Dia itu adalah produk dasar gitu, karena gunanya untuk membersihkan kulit kepala kayak gitu kan, membersihkan rambut. Intinya seperti itu. Jadi dia ini bukan suatu skincare gitu. Ya, they can taking care of our hair atau scalp kita, tapi intinya adalah itu tuh dibutuhkan gitu. Itu adalah produk sehari-hari gitu. Nah, ini ada yang milih Dove, Sunsilk, Tresemme. Nah, kira-kira kenapa nih teman-teman kok milih tadi produk yang disebutin? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin di kolom chat gak apa-apa deh. Kenapa milih Sunsilk? Kenapa milih Dove? Kenapa yang milih Dove nggak milih Sunsilk? Mungkin ada yang bisa menjawab. Udah nyaman. Oke. Karena harganya murah. Oke. Oke, harganya paling murah. Oke, karena cocok di kulit kepala, sesuai kebutuhan. Soalnya wanginya enak. Oke. Oke, nggak gampang lepek. Ini setelah kalian mencoba produknya ya, gitu kan, baru tahu kayak, oh ternyata aku cocok gitu kan. Nyaman, dingin di kepala gitu. Nah ini kita ambil satu contoh ya. Karena clear hijau enak, nyaman dan dingin di kepala. Tapi when you never try this product, ketika kita belum pernah nyoba si clear hijau ini, gimana caranya kita tahu kalau dia itu dingin di kepala? Dari marketingnya, ya kan? Dari iklannya. Karena emang dia memberikan cool effect kayak gitu. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Dari tulisan di botolnya, lihat reviewnya. Nah, bener banget. Karena dari iklannya. Nah, pemilihan orang-orang yang berbeda-beda tadi, gitu ya. Ada yang milih karena harganya murah, ada yang milih karena wangi, ada yang milih karena dia katanya dingin di kepala gitu. Kayak dia lihat iklannya, dia bilang katanya dingin di kepala, maka dia beli sampo itu. Nah, ini kan berbeda-beda banget ya. Gimana caranya setiap sampo ini ya modelnya kayak bener. Oke. Karena setiap sampo ini mereka mengambil skupnya masing-masing. Walaupun mereka sama-sama sampo, tapi aku bisa bilang kalau misalnya nih aku tanya orang jualan sampo gitu ya, target pasarmu siapa? Ya semua orang yang punya rambut. Semua orang punya rambut. But this is weird gitu kan? Karena maksudnya ya kamu punya juga kompetitor lain, kamu nggak punya keunikan gitu. But how if ternyata setiap sampo itu mereka punya marketnya masing-masing. Mari kita cek ya dari sini. Nah, kelihatan kan ternyata bedanya ya, walaupun sama-sama sampo. Ini aku dapat dari webinar orang yang menghandle produk-produk ini gitu ya. Ini webinarnya mahal teman-teman, tapi aku kasih ke kalian ini, gitu ya. Jadi walaupun dia ini itu target pasar sampo untuk membersihkan kulit kepala, tapi ternyata dia punya target pasar yang berbeda-beda. Kayak misalnya Sunsilk dia menunjuk ke orang yang ekstrovert, yang pengen cantik kayak Raisa. Tadi ada yang bilang ya karena modelnya gitu kan, pengen cantik kayak Raisa. Raisa ini digambarkan di iklannya dia adalah orang yang energik, anak band, konser gitu ya, nggak mau rambutnya repek dan segala macam. Karena dia adalah orang-orang yang energik, aktif, terkenal kayak gitu kan. Nah, beda dengan Tresemme yang walaupun sama-sama menyasar orang yang ekstrovert, tapi dia pengen menyasar perempuan-perempuan yang ingin cantik, berkelas, dan elegan. Jadi dia bukan yang anak band seperti Raisa, yang aktif, yang colorful, tapi dia pengen yang extrovert but elegant. Itu kenapa Tresemme bahkan bikin model runway, dia dari secara packaging pun black and gold untuk menunjukkan elegansinya, seperti itu ya. Beda kalau sama Sunsilk, warnanya colorful gitu kan, eye-catching banget. Orang-orang yang extrovert pasti akan suka sama warna-warna yang cerah-cerah kayak gitu. Nah, beda sama Clear dan Dove.
gitu ya. Ini walaupun mereka sama-sama menyasar orang yang introvert, mereka tahu pasarnya gitu loh. Orang introvert itu biasanya ada dua. Cara mereka melakukan pembelian adalah ada orang yang introvert yang lebih ke fungsionalitas, simple, nggak mau terlalu berpikir terlalu capek gitu ya. Dia maunya oke, ini yang harus aku lakukan. I don't need to ask anybody, I don't need to communicate with anybody ketika aku mau minta saran sampo yang bagus kayak gitu. Ya udah, makanya Clear datang dengan introvert, logic dan juga fungsional gitu. Dan artisnya pun Agnes Monica jelas gitu. Dia scene-nya adalah wah rambutku rontok, aku pakai Pantene anti rontok gitu kan. Atau aduh rambutku ketombean padahal aku pakai baju warna hitam gitu kan. Oke, pakai Pantene anti ketombe. Jadi kalau kamu punya masalah ketombe, pakai yang anti ketombe. Kalau punya masalah rambut rontok, pakai yang rambut rontok. Fungsional. Seperti itu. Jadi dia menyasar orang-orang yang melakukan pembelian berdasarkan fungsionalitasnya. Kira-kira gitu. Beda lagi dengan Dove, yang dia ini menjunjung ke orang-orang yang introvert, tapi lebih emotionally approach, seperti itu. Jadi dia menyasar orang-orang yang lebih irasional, mengambil keputusan secara impulsif, secara perasaan, mengambil brand itu yang bisa membuat dia nyaman, seperti itu. Makanya Dove ini jargonnya adalah be the real beauty, gitu kan? Dan model-modelnya pun dia menunjukkan gitu, you can be the real beauty of you gitu. Kamu nggak perlu jadi orang yang kulitnya putih, karena di sini modelnya ada yang kulitnya putih, ada yang selalu matang, ada yang kuning langsat, ya kan? Rambutnya pun ada yang bergelombang, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang ikal, ada yang berhijab, ada yang beruban, ada yang dicat warna-warni, kayak gitu. Jadi benar-benar beda banget gitu ya kan. Baru sadar kan kalau misalnya target iklannya itu sangat-sangat berdasarkan target pasarnya. Nah, mungkin teman-teman jadi penasaran nih sekarang, gimana ya caranya aku menciptakan target pasarku sendiri. Nah, di sini ada 4 kuadran, teman-teman. Ada 4 kuadran gitu ya. Di sini ada demografi, kita bisa menilai secara usia, jenis kelamin, status pernikahan, latar belakang, bahkan status ekonomiknya gitu ya. Apakah dia mau menyasar orang-orang SIS itu status ekonomik itu menengah ke atas, SES A menengah ke atas, SES B atau medium, pendapatan yang medium, atau kelas menengah ke bawah, kelas C dan kelas D. Kira-kira seperti itu. Ini bukannya kita sombong atau mengkotak-kotakan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, teman-teman. Maksudnya kita bisa berbicara sesuai dengan target pasar kita melalui misalnya dari strata sosialnya juga, gitu. Saya tadi ada Sunslick gitu kan, memang dia juga orang yang extrovert, colorful, kemudian memang dia juga menciptakan yang sasetan gitu ya, yang harganya lebih murah dan segala macam kan kayak gitu. Kemudian dari psikografinya, personalitinya mau yang seperti apa? Mau yang extrovert, introvert, ketarikannya apakah mau yang ketertarikannya seperti apa, hobinya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, perilakunya seperti apa gitu. Kalau perilaku berarti terpengaruhi juga oleh buying behavior gitu. Brand apa yang biasanya mereka gunakan. Kemudian motivasi mereka membeli barang itu seperti apa sih? Apakah mereka tipe orang-orang yang membeli barang itu impulsif, atau mereka itu membeli barang-barang berdasarkan fungsionalitasnya gitu. Mungkin yang sering teman-teman lihat kayak skincare kali ya. Skincare, ada banyak banget tipe-tipe orang gitu. Ada orang yang beli skincare karena setiap keracunan gitu ya sama beberapa selebgram, terus akhirnya dia beli. Jadi dia mereknya punya beberapa merek, beberapa banyak merek. Ada juga orang yang sangat loyal terhadap suatu brand, dan ketika mau masuk ke brand lain dia itu benar-benar research dulu, dan ini benar-benar cocok nggak nanti untuk kulitku gitu. Kalau misalnya aku ragu-ragu, aku nggak akan coba kayak gitu. Ada juga orang yang seperti itu. Ada yang motivasi membelinya itu harus yakinkan berkali-kali, macam-macam gitu. Mau menyasar orang yang seperti apa. Kemudian dari teknografinya, misalnya sosial media apa yang digunakan gitu ya. Misalnya kita jualan dasternya misalnya aku pedagang A gitu ya. Aku jualan daster untuk ibu-ibu gitu. Jualan daster yang ala-ala pasar Malioboro gitu ya misalnya, teman-teman.
Kamu mungkin jualnya akan di Facebook, di mana ibu-ibu, di sana ada ibu-ibu yang size-nya itu menengah ke bawah, yang pasti berarti harganya murah dong kalau daster-daster Malioboro ya kan, 25 ribuan gitu. Maka aku akan ke sosial media, ke sana, ke Facebook gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya aku ini mau jualan daster yang kawaii, daster kekoreaan gitu, misalnya yang kawaii kekoreaan, imut-imut gitu ya. Mungkin aku nggak akan ke Facebook, mungkin aku akan langsung bisa ke Instagram atau malah ke TikTok, di mana di sana ada niche-nya sendiri-sendiri. Untuk orang yang mungkin suka Jepangan atau suka Koreaan, aku akan masuk ke arah sana, dan jenis kontenku akan masuk ke arah sana. Seperti itu. Lalu device apa yang digunakan, ini udah terkait produk juga sih gitu. Misalnya mau launching aplikasi gitu kan, mau iPhone dulu, mau yang iOS dulu atau mau Android dulu gitu aplikasinya, karena beda ya sistem aplikasinya. Kemudian e-commerce apa yang dipakai gitu. Misalnya kita jualan elektronik gitu ya. Jualan elektronik mungkin kalau di Shopee agak kurang ya, karena kan di Shopee kan lebih ke barang pernak-pernik yang harganya murah-murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita belanjanya di kita jualannya di Tokopedia mungkin akan lebih trusted gitu. Kan kalau misalnya jualan elektronik gitu. Terus kemudian media apa yang dibaca sama mereka itu nanti terkaitnya dengan copywriting-nya kita. Apakah kita mau gaya bicara yang santai atau yang formal kayak gitu. Nah, ini contohnya lagi ya. Dari yang tadi ini Davini menciptakan target pasar yang sebegininya gitu kan, dari teknografi, dari behavior, psikologi dan demografinya. Maka mereka ini memasukkan ke dalam kontennya mereka. Tidak hanya di slogannya real woman, real beauty, tapi benar-benar masuk di dalam kontennya mereka gitu. Mereka ada beberapa model yang benar-benar banyak jenisnya gitu kan. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya jenis-jenis kulit apa namanya Asia, kulit yang barat seperti itu. Kemudian ada yang berhijab, natural, dia lebih ini juga produk-produknya lebih ke produk-produk natural gitu ya, warna-warnanya lebih yang ke adem, kalem gitu kan. Kemudian dia pakai warna yang pastel gitu. Ya, walaupun ada juga ya yang bold, juga ada beberapa kayak gitu. Tapi ini dia rata-rata pakai warna-warna yang pastel karena dia menyasar pasar yang introvert itu tadi gitu. Nah, ini makanya kenapa tadi aku bilang desain kita juga harus punya untuk desain wise-nya, untuk secara taste-nya gitu. Karena kita misalnya tahu tadi audiens kita itu introvert, maka dia akan bentuk-bentuknya kontennya akan kita bisa bikin konten-konten yang mengambil hati lah istilahnya, mengambil hati orang-orang target pasar kita gitu. Nah, lanjut sekarang ke persona buyer. Ini ada Jenius sama Mandiri. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang pertama ya, ada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, misalnya Jenius ini jadi orang, Jenius itu orang yang kayak gimana? Jenius itu orang yang seperti apa? Kalau misalnya dia jadi orang. Bawel. Kenapa bawel? Loh, ini ada yang cuek, yang satu bawel, yang satu cuek. Aktif, milenial. Oke. Pintar, cerdas, cepat tanggap. Gaul. Tech savvy. Ya. Loh, kok males? Kenapa males? Cenderung malas, anak muda. Ya. Oke, impulsif. Oke, impulsif. Ada lagi? Ada lagi? IQ tinggi sehingga agak malas. Oke. Oh, oke, begitu ya. IQ-nya tinggi berarti agak malas ya. Bisa juga. Kemudian fleksibel, pintar di luar batas. Wow, luar biasa nih ya. Banyak apresiasi nih dari Jenius ya, gitu kan. Oke, ini udah ya, Jenius ya. Udah di close. Kemudian pertanyaan kedua. Kalau misalnya Mandiri itu jadi orang, kira-kira Mandiri itu orang yang kayak gimana sih? Bank Mandiri itu orang yang kayak gimana sih? Silahkan dijawab. Businessman, classy, oke. Independent, dewasa, mandiri, pekerja, oke.
Mandiri. Loyal, dewasa, dan mandiri. Ya mandiri ya maksudnya. Coba cari kata lain selain mandiri deh. Namanya emang Bank Mandiri sih. Gitu. Mandiri, menyelesaikan apapun dengan sendiri. Oke. Cuek. Ini kenapa ini yang jawab bank ini cuek-cuek ya? Pintar, berkelas, visioner, dewasa, dan pendiam. Nah, oke. Dari jawaban teman-teman ini, kita jadi sadar nggak? Walaupun dia sama-sama bank, dia punya interpretasi yang berbeda-beda loh. Ya kan? Jenius adalah orang yang tech savvy, anak muda, gaul, aktif, gitu ya. Pintar, IQ tinggi. Kemudian kalau mandiri, dia beda. Dia dewasa, dia bijaksana, individual, pekerja, loyal. Kelihatan kan bedanya? Padahal dia ini sama-sama bank loh. Nah, inilah yang dinamakan dengan persona buyer. Gitu, teman-teman. Jadi bagaimana kita membungkus suatu bank gitu ya, yang tadinya misalnya namanya bank kan benda mati gitu ya. Maksudnya dia tidak hidup gitu. Tapi kita bisa mengimajinasikan dengan cepat loh. Kalau misalnya Jenius jadi orang tuh dia orang yang kayak gimana sih? Kalau misalnya Mandiri jadi orang dia orang yang kayak gimana sih? Nah, inilah interpretasinya. Gimana caranya kita membangun persona buyer supaya produk kita itu memiliki jiwa gitu. Memiliki brand image, bukan hanya brand image ya, persona, memiliki brand image yang kuat dan melekat di hati masyarakat gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian belajar di kelas digital sekolah, kita juga akan belajar teman-teman gimana caranya kita membangun persona buyer yang kuat, brand identity yang kuat, baik dari dari sisi misalnya brandingnya, dari sisi visualnya, dari sisi pembawaannya, pembicaraannya, cara bicaranya, itu nanti akan kelihatan gitu. Supaya nanti audiens itu bisa merasakan, feel the vibes gitu. Makanya kan kalau misalnya Jenius, you can feel the vibes kalau dia ini adalah anak muda yang gaul, yang aktif gitu kan. When you come to Mandiri, kalian bisa merasakan vibes, wah pekerja, sukses gitu ya. Dulu ada yang jawab nih, orang-orang BUMN gitu kan, orang-orang yang punya banyak duit, ingin security, bijaksana, nah kira-kira seperti itu. Berarti Kak, itu sama-sama bagus gitu. Mereka sama-sama memiliki target pasar gitu. Target pasarnya berbeda ya. Jenius ya berarti dia memang pasarnya emang untuk anak muda, makanya dia terlihat seperti itu. Kalau yang mandiri dia emang untuk orang-orang yang lebih mature gitu. Makanya dia menginterpretasikan brandnya seperti itu gitu. Nah, ini tadi buat yang tanya brand communication ya gitu. Tadi aku sempat bilang gimana sih caranya kita sempat ada yang tanya gimana sih caranya kita tahu nih brand value kita itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan cara brand communication, berguna untuk bagaimana caranya menyampaikan produk kita untuk menarik stakeholder dan juga target audiens kita. Gitu. Nah, ini mungkin aku belum masuk ke teori ya, tapi aku lebih ke contohnya dulu aja ya. Kalian kenal brand Rinso nggak? Nah, brand Rinso itu dia dulu punya brand communication namanya adalah berani kotor itu baik gitu. Berani kotor itu baik gitu. Ini kayaknya pas bahkan dari zaman-zaman aku SD udah ada ya si jargonnya ini atau brand communication-nya yang menyebutkan kalau berani kotor itu baik gitu kan. Gimana caranya mereka nemu ini ya berani kotor itu baik gitu. Lama-lama orang-orang jadi ngehnya adalah ketika kamu berani kotor itu baik, oh Rinso gitu kan. Gimana caranya mereka menemukan itu? Nah, ini ada metodenya. Yeay. Jadi kita bisa melihat dari product strength dan juga audience problem. Nah, irisan dari kedua tersebut maka akan menjadi big idea-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa mengulik gitu. Rinso ini kan emang mereka produknya itu membersihkan semua noda membandel di pakaian gitu kan. Namanya mereka ini kok sabun cuci ya kan, tapi mungkin mereka punya teknologi di mana mereka itu bisa membersihkan noda-noda yang
memang membandel, misalnya seperti spidol permanen, atau misalnya cat air, saus, kecap, kemudian yang susah lah untuk dibersihkan gitu kan. Mereka ini mampu gitu, mereka punya teknologi yang mampu gitu, makanya jadi produk strength. Kemudian ya udah, ini kan jadi keunggulan produk. Kemudian kita lihat audiens kita. Apa sih permasalahan audiensnya? Yang pertama kita cari tahu dulu target pasarnya siapa. Oke, yang biasanya beli sabun cuci itu adalah ibu-ibu. Oke, berarti target pasar kita adalah ibu-ibu. Apa sih permasalahannya ibu-ibu terhadap pakaian kotor? Nah, permasalahannya adalah dia ini sebenarnya pengen biarin anaknya itu main gitu kan. Main bebas itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kenapa kok ibu-ibu tuh gampang banget rewel kayak jangan nanti kotor gitu. Karena bukannya nggak pengen anaknya itu main kotor, tapi lebih ke males banget untuk nyuci nodanya gitu kan. Karena ini nanti nodanya susah dihilangkan, nanti kalau membekas gimana, pakaiannya nggak bisa dipakai lagi, harus beli baju, harus punya budget untuk beli baju lagi, harus cari baju yang cocok, dan bla bla bla. Capek banget gitu kan. Emang nyuci pakaian itu capek banget kayak gitu. Akhirnya inilah yang berusaha diselesaikan oleh Rinso gitu kan. Karena mereka tahu ibu-ibu ini punya permasalahan, yaitu mencuci noda itu sangat susah. Kemudian Rinso ini hadir untuk bisa membersihkan noda di baju gitu kan. Kemudian diulik lagi, siapa sih yang paling banyak biasanya itu membuat noda di baju? Oh, anak-anak. Oh, hubungan ibu dan anak kayak gitu kan. Akhirnya ketemulah big idea-nya. Dunia akan jadi lebih baik jika semua anak bisa melakukan eksplorasi tanpa batas. Ketika orang tua itu nggak tidak melarang-larang anaknya ya untuk jangan nanti kotor, jangan nanti jatuh, jangan nanti apa gitu. Ketika dia bisa membiarkan anaknya untuk bereksplorasi, belajar hal-hal baru, bermain lumpur, kemudian menciptakan suatu karya misalnya, tanpa takut kalau misalnya nodanya kotor, sebenarnya kita menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Kita akan merasa menjadi orang tua yang lebih baik ketika kita bisa mendorong anak kita punya hal yang lebih bagus gitu ya. Mereka bisa mempunyai pengalaman dan experience, itu sebenarnya orang tua juga senang. Dan orang tua akan menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Bahkan di mata anaknya pun dia juga akan menjadi menjadi orang tua yang lebih baik gitu kan. Makanya yang Rinso kaitkan di sini itu adalah koneksi antara ibu dan anak gitu. Karena ibu ini yang butuh di-solve problemnya, butuh kita sebagai Rinso untuk membersihkan noda, dan doers-nya itu adalah anaknya, tapi hubungan ibu dan anak ini sangat dekat, sehingga kita bisa memainkan emosinya. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, kira-kira jadi itu bikin brand communication itu kayak gitu. Nanti mungkin bisa teman-teman belajar-belajar lagi. Ini bisa ulik-ulik lagi gitu ya, misalnya teman-teman sedang bekerja sebagai digital marketing atau misalnya tadi mau bikin brand value gitu ya, di list dulu kelebihan kita apa, kemudian audiensnya kita siapa, permasalahan dari audiensnya kita itu apa, kemudian ada nggak yang bisa di-matchin gitu, jadi big idea-nya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk nih ke digital marketing strategi. Apa sih gunanya dan apa dampaknya untuk perusahaan gitu. Nah, ini aku singkat cerita aja ya. Untuk digital marketing strategi ini sebenarnya ada 5 tahap, 5 W untuk melakukan digital marketing plan gitu ya. Yang pertama, kita bisa menjelaskan siapa kita, who are you, what is your goals and objective, which channel you use to reach your target, dan when you create the campaign timeline. Dan yang selanjutnya adalah how is the cost atau the budgetnya. Jadi kita harus berpikir siapa kita, goals-nya mau apa, channel yang dipakai mau apa, kemudian timeline-nya mau seperti apa, budgetnya berapa. Nah, itu kira-kira bikin digital marketing strategi itu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini aku mungkin kalau untuk detailnya nanti ya di kelas gitu, karena cukup panjang. Di sini aku akan memberikan salah satu contohnya aja ya. Gitu. Nah, di sini nih. Ini adalah salah satu brand juga ya, namanya Pongo atau Pocket Nihongo. Ini adalah startup untuk belajar bahasa Jepang. Nah, digital marketing campaign-nya adalah promo
course lifetime. Satu untuk selamanya gitu. Jadi goals-nya adalah ingin mempromosikan course belajar bahasa Jepang bayar 1 kali seumur hidup hanya membayar 1 juta. Nah, goals-nya apa untuk marketing teams? Untuk marketing teams, targetnya adalah gimana caranya mencapai sales 10 kali lipat dari jumlah budget. Jadi misalnya budgetnya itu adalah X, maka targetnya itu adalah 10X. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ini masih rasional ya, target sales-nya gitu. Nah, emang kita juga akhirnya bertanggung jawab juga ke sales gitu. Tapi sebenarnya ada tim sales sendiri. Jadi, apa yang kita lakukan, campaign apa yang kita lakukan ketika kita mau memulai promo ini? Nah, yang kita lakukan adalah ini. Kira-kira seperti ini, digital marketing strategi promo dan juga result-nya. Jadi, yang pertama, kita lihat dulu digital asset yang dimiliki oleh perusahaan. Mereka punya sosial media, mereka punya tim untuk melakukan CRM, kemudian mereka juga punya tim untuk melakukan marketing activities, dan mereka juga punya budget untuk melakukan paid media. Nah, ini study case beneran ya, teman-teman. Dan juga mereka ada budget juga untuk melakukan influencer. Nah, di sini mungkin teman-teman ngelihat nggak semua tipe digital marketing ada di sini ya. Kayak misalnya website mereka belum ada digital asetnya, maka mereka tidak melakukan effort itu gitu. Karena melakukan apa yang sudah ada, maka kampanyenya dimasukkan gitu. Dan ternyata hasilnya adalah untuk marketing activities ini secara online juga, maka dilakukan secara digital itu menghasilkan 50% result. Nah, effortnya dari mana? Effortnya adalah marketing activities ini disebarkan melalui sosial media, yang mana sosial media ini berpengaruh sebanyak 10%. Digital media paid ads itu juga 10%, kemudian dari influencer marketing itu berdampak sekitar 5% dari resultnya untuk mencapai target. Sedangkan untuk CRM, karena dia ada tim sendiri untuk CRM, ini ternyata CRM ini bisa membantu 25% result untuk target sales yang dicapai. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira gitu teman-teman. Jadi pertamanya nih, oh ya kita mau bikin promo lifetime promo gitu. Oke, terus kita punya digital asset apa aja? Kita punya tim apa aja? Oke, kita punya tim ads, kita punya anak-anak yang bisa bikin marketing activities, kita punya social media team, kita punya CRM team, kemudian kita bisa punya budget untuk melakukan influencer marketing. Akhirnya kita lakukan sesuai dengan timeline yang kita setujui dan yang bukan kita setujui ya, yang dibuat timelinenya bentuknya seperti apa saja, per harinya itu bentukannya seperti apa, kemudian alokasi budgetnya maka ke paid ads dan influencer marketing gitu ya, dan juga marketing activities budgetnya dibagi 3, maka hasilnya adalah seperti ini. Dan ini teman-teman, aku perlu remind ya, kalau ini tuh nggak pakem. Bukan berarti social media marketing itu pasti akan memberikan 10% result atau paid media itu akan memberikan 10% result, itu enggak. Ini adalah study case yang terjadi di promo lifetime ini. Gitu. Ya. Jadi hasilnya itu bisa beda-beda tergantung besar effort yang diberikan dan juga besar digital asset yang dimiliki gitu. Kayak misalnya ini social media marketingnya, kenapa dia bisa sampai 10%? Karena dia punya beberapa channel sosial media yang memang cukup kuat untuk para fansnya. Kira-kira seperti itu. Untuk CRM, kenapa dia bisa sampai 25% resultnya? Karena kita punya database yang benar-benar solid, yang masih valid untuk dilakukan CRM-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Mungkin nanti teman-teman jadi makin penasaran nih, gimana sih caranya bikin digital marketing strategi, makanya teman-teman ikut kelasnya digital sekolah gitu ya. Ikut course-nya supaya tahu lengkapnya seperti apa. Kemudian nanti ikut juga internship-nya, karena nanti teman-teman akan benar-benar melakukan dengan klien yang sungguhan gitu ya, untuk melakukan digital marketing strategi gitu.
Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kita udah berbicara gimana caranya karir sebagai digital marketing ya. Sekarang kita masuk ke build your portfolio gitu atau menunjukkan aksi untuk menunjang karir sebagai digital marketing. Nah, tadi aku udah janji ya kalau misalnya aku akan ngobrolin tentang portofolio. Nah, ini dia. Nah, jadi apa sih yang perlu ada untuk anak-anak digital marketing gitu ya? Yang pertama adalah kita ya namanya portofolio ya kita akan menampilkan proyek-proyek yang terbaik yang pernah kita buat. Ingat, portofolio itu tujuannya adalah menunjukkan hasil karya kita. Ini adalah ajang tempat kita pamer gitu ya, teman-teman. Jadi tidak perlu merendah hati karena portofolio memang tujuannya untuk pamer gitu. Kemudian selanjutnya adalah jangan hanya menulis apa yang dikerjakan, tapi hasilnya juga. Makanya tulis juga detail pencapaian apa yang pernah diraih dalam proyek. Jangan lupa menuliskan CTA kalau misalnya tujuan dari portofolio ini apa gitu. Misalnya untuk bekerja sama, misalnya ingin menggait agensi, itu bisa. Atau misalnya untuk supaya di hire, ya tulislah CTA gimana caranya supaya kamu ini loh portofolio saya, ini hasil karya saya, maka saya adalah orang yang tepat untuk di hire. Kira-kira seperti itu sih. Nah, kira-kira sampai situ aja teman-teman. Nah, di sini selanjutnya aku akan memberikan contoh gitu. Nah, ini adalah contoh portofolioku gitu. Ini bukannya mau pamer ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini udah tahun lalu sih sebenarnya, jadi bukan yang terupdate gitu. Di sini ada 2, nih aku pakai Genially. Tapi teman-teman boleh pakai yang lainnya. Misalnya teman-teman mau pakai Google Slide, mau pakai presentasi, atau misalnya mau pakai website gitu ya, sambil bangun website juga boleh, mau pakai WordPress gitu juga boleh, atau mau pakai Wix gitu juga boleh gitu. Kalau ini biasanya supaya enak aja ya, soalnya ini kan ada URL-nya juga, bisa diakses secara online juga. Nah, kita klik About Me-nya. Oke, nah di sini ya About Me-nya 4 years experience digital marketing, bla 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 gitu kan. Ini adalah apa yang aku percayai gitu ya sebagai digital marketing. Kemudian untuk skillsnya apa aja gitu. Aku bisa apa aja. Nah ini aku tulis di sini. Aku bisa Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Mailchimp, CRM, Spot Social untuk tools-toolsnya gitu ya. Google Analytics ada kontakku juga. Kemudian untuk education-nya aku sekolah di mana gitu kan. Kalau misalnya kalian mau tulis GPA ya boleh lah gitu. Atau IPK gitu ya maksudnya. Ini lebih ke kayak CV-nya dulu lah istilahnya. Kemudian experience-nya apa kayak gitu kan. Misalnya nih senior digital marketing, solusi, bla bla bla. Terus license-nya aku punya apa aja. Nih aku punya HubSpot, marketing dan sebagainya. Kayak gitu. Terus habis itu untuk experience-nya, nah ini aku bisa klik di sini. Aku punya beberapa contoh ya gitu. Ini aku pernah melakukan social media optimization, pernah melakukan branding, video creation, kemudian pernah melakukan content marketing campaign, dan mentoring experience gitu. Jadi orang-orang itu tahu skill apa aja sih, atau apa aja sih yang pernah aku lakukan gitu. Aku nggak cuma sesimpel digital marketing udah gitu. Tapi ada detail-detailnya masing-masing yang bisa kita jelaskan. Misalnya di sini ya, social media optimization gitu. Yang aku menunjukkan suatu bagan, terus aku tahu oke nih, yang aku kerjakan adalah menumbuhkan followers 16.000 jadi 101.000, dari 16.000 jadi 101.000 followers ya dalam waktu 6 bulan organically. Kayak gitu. Terus engagement-nya menaik sekitar 536% dan engagement rate-nya naik sekitar 271%. Jadi kelihatan aku handle sosial media apa, pekerjaanku itu dari mana sampai mana, dalam durasi berapa bulan, kemudian meningkatkan secara berapa, hasilnya apa, hasilku tuh apa. Kira-kira seperti itu. Terus lanjut, loh kok nggak bisa diklik? Nah, oke. Lanjut, misalnya ada lagi sosial media yang lain lagi. Nah, ini sama. Dari berapa jadi berapa dalam waktu berapa bulan, effort apa yang aku lakukan secara organically, meningkatkan apa, ini hasilnya seperti apa. Ini hasilnya engagement, terus engagement rate, kemudian peningkatan followers-nya.
Kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Terus misalnya di branding, membangun brand identity, terus brand communication-nya, tanya kehamilan, dan bla bla bla, kayak gitu sih. Terus misalnya ada video creation gitu ya. Ini ada satu segmen, apa aja sih yang aku lakukan? Aku sebagai produser, director, dan juga talent moderator ya untuk video segmen Curhat HR gitu. Idenya adalah untuk membawa isu dari audiens gitu. Nah, ini misalnya contohnya ada beberapa konten yang viewersnya itu cukup banyak kayak gitu. Misalnya ini 6.000 viewers dibandingkan dengan video-video yang lainnya kayak gitu. Nah, ini apa sih? Ini apa sih? Target audiensnya adalah untuk orang-orang yang udah kerja tapi mereka punya masalah dan butuh didiskusikan kayak gitu. Terus ini ada contoh-contohnya juga bisa. Atau misalnya konten marketing, nah ini bentuk-bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Ini kan udah langsung kelihatan ya bentuk-bentuk kontennya seperti apa. Kemudian misalnya nih marketing campaign, apa sih yang aku pernah bikin? Misalnya nih, ada nih mau kerja ID namanya campaign Harjobnas gitu. Terus aku kasih tahu gitu kan, aku sebagai apa? Aku sebagai PIC-nya atau aku yang bertanggung jawab terhadap campaign-nya ini. Misalnya terus apa aja yang aku lakukan? Aku connect ke tech team, kemudian bikin campaign flow, campaign marketing flow, distribution, kemudian membuat brief untuk tim kreatif, kemudian aku juga monitoring flash sale-nya seperti apa, terus direction untuk rollback dan rollout ke tim developer misalnya. Terus habis itu aku juga jadi CS atau mendirect CS untuk campaign-nya. Kemudian aku juga memberikan report-nya gitu. Nah, itu adalah apa yang aku lakukan ya kan. Kemudian hasilnya apa? Nah, setelah itu with success, the campaign is achieve the goal 96,5%. Detailnya adalah kita punya budget 1,5 juta dan kita gimana caranya itu dihabiskan budgetnya, tapi kita harus punya higher number of sales gitu. Nah, resultnya apa? Kita spend-nya itu sebenarnya hampir 1,5, kita habisnya 1,4, tapi sales growth-nya itu sampai 2,5 kayak gitu. Nah, ini paid transaction-nya juga cukup banyak ya, 180 dalam waktu 1 hari gitu. Nah, kayak misalnya aku juga, ini kan portofolio nggak cuman aku sebagai digital marketing ya, misalnya aku juga sebagai mentor. Nah, ini ada beberapa gitu kan. Ini ada beberapa apa namanya poster-posternya ya, kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Nah, dari itu aku itu aja sih teman-teman. Nah, mungkin nanti kita bisa discuss lagi deh untuk materi-materinya. Masih cukup banyak waktu ya ini. Oke, wah super insightful banget nih, terutama yang bagian portofolionya nih Kak Yuan. Kayaknya teman-teman langsung pada excited. Aduh, habis ini mau pada langsung bikin portofolio kayaknya ya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Kak Yuan, aku bantu untuk bacakan ya. Oke, yang pertama dari Kak Ferdi nih, memangnya boleh kontak Mbak Yuan melalui WA dan email? Waduh, mungkin nanti lewat LinkedIn-nya. Gimana Kak Yuan untuk diskusi sama teman-teman? Boleh. Biasanya sih nanti kalau udah di kelas, itu kan kita punya banyak tutor ya. Jadi teman-teman tuh bisa bebas. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanya SEO ke aku, mungkin aku nggak akan terlalu bisa jawab. Tapi ada beberapa tutor yang nanti akan bisa membantu menjawab. Begitu juga misalnya tentang market research, tentang influencer, dan lain-lainnya lagi. Kayak gitu. Biasanya aku akan ada di grup sana, dan kalau di-mention pasti aku akan bales. Gitu sih. Tapi bisa juga connect di LinkedIn juga bisa. Jadi kalau belum masuk ke kelas digital marketing, boleh via LinkedIn ya Kak Yuan, nanti di add LinkedIn-nya Kak Yuan. Nah, tapi kalau udah masuk ke sekolah kelas digital marketing, wah nanti unlimited nih ya Kak ya. Aksesnya boleh nanya di kelas maupun di luar kelas lewat grup WhatsApp di batch-nya ya Kak Yuan ya. Jadi yuk Kak Ferdi join kelasnya biar nanti bisa diskusi lebih lanjut sama Kak Yuan nih. Oke, selanjutnya dari Kak Atika. Kak Yon boleh minta tolong diulang nggak tadi membuat portofolionya menggunakan apa untuk websitenya, toolsnya tadi mungkin Kak Yon? Oh, aku pakai Genially. Aku mungkin bisa bantu untuk ditulis di chat box, Mbak Yohan, ya biar lebih jelas lagi. Oke, nanti Kak Atika akan dibantu untuk di-share linknya di chat box ya. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir mungkin teman-teman bisa explore nih
tools yang dipakai oleh Kak Yuan untuk membuat portofolio ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini terkait portofolio juga kayaknya ya. Bisa mungkin dari materinya juga dari Kak Anissa, bisa dapat grafik sosial media itu di mana ya aksesnya? Wah, ini risetnya di mana Kak Yuan, kalau boleh di-spill nih ke Kak Anissa dan teman-teman. Oke, jadi kalau grafis-grafisnya itu aku pakai social media tools gitu. Nah, ini kalau yang aku screenshot itu aku pakai Sprout Social. Tapi teman-teman bisa pakai yang lain-lainnya. Biasanya nanti dia juga akan ada bagian seperti itu. Mirip-mirip lah, walaupun UI-nya sedikit berbeda ya, tapi isi datanya akan kurang lebih sama. Bisa pakai Sprout Social, bisa pakai letter.com, analisa.io, itu bebas. Social Insider, itu juga ada. Gitu. Tapi biasanya kita pakai tools sih. Soalnya kalau manual, nggak akan serapih itu ya, dan sedetail itu. Gitu. Oke, semoga menjawab. Aku akan masuk ke tab Q&A dulu ya untuk pertanyaan yang sudah masuk di sesi kedua ini. Nah, mungkin dari Kak Ferdi ya, terkait teknografi dan psikografi tampak merupakan hal yang baru sebagai dasar penentuan target market. Boleh tahu ini pembagian menurut ahli siapa? Apakah dasar penentuan dari teknografi dan psikografi bisa lebih efektif dari demografi dan buying behavior? Nah, ini kalau untuk pertanyaan ini, Kak Yuan mungkin boleh tolong dijawab dari Kak Ferdi. Oke, di mana ya tadi pertanyaan? Oh, ini ya. Q&A, ya. Q&A. Oke, merupakan yang baru dasar penentuan target market. Nah, ini menurut ahli siapa ya? Oke. Pada dasarnya penentuan teknologi dan psikografi ini bisa lebih efektif. Nah, sebenarnya kalau menurut ahli siapa, jujur ya, saya lupa nama orangnya gitu kan, karena emang kita ini lebih ke yang kita ambil adalah ilmunya ya gitu. Jadi ini emang ilmu yang terbaru. Itu kalau misalnya menentukan target market kita bisa dari 4 kuadran itu tadi. Nah, kalau misalnya lebih efektif atau enggak, sebenarnya ini melengkapi. Jadi bukan berarti oh ya udah aku psikografinya aja deh gitu. Jadi nggak usah pakai demografi tapi aku psikografinya aja. Nggak seperti itu cara bekerjanya. Jadi dia adalah melengkapi supaya kita bisa lebih lebih dalam gitu ketika menentukan target audience. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin kalau misalnya yang dulu-dulu gitu ya, teori-teori yang dulu itu secara demografi itu memang sudah ada. Tapi kan mungkin baru tadi ngomong misalnya ya, seperti yang aku pernah handle produk ibu hamil tadi di Hari Bunda gitu ya. Ibu hamil. Oke, secara demografi kita mau ibu hamil rata-rata umurnya berapa nih? Oh, usia 24 sampai 35 tahun. Karena kita ada aplikasinya, maka ibu hamil yang masih mengikuti inilah Android dan juga iOS gitu ya, misalnya yang cukup tech savvy gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah kita berjalan, kita menganalisis lagi ternyata audiens kita ini seperti apa sih? Ketika tadi kitanya mau mungkin pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau misalnya kita menggunakan bahasa medis, ternyata user kita nggak ada yang engage. Ternyata audiens kita ini walaupun ibu-ibu dan kita punya aplikasi, ternyata mereka ini size-nya lebih ke C dan D. Terbukti dari ketika kita market research, kita user research, kita tanya, ibu-ibu kalau misalnya waktu hamil dan ibu-ibu sakit, apa yang ibu pilih? Kerokan, minum obat, atau ke dokter? Ternyata paling banyak milih kerokan. Kita bisa assume that kalau misalnya ibu-ibu ini akan lebih memilih cara tradisional dulu. Berarti mereka size-nya adalah menengah ke bawah. Seperti itu. Lalu kita bicara lagi, kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang medis, ternyata mereka kurang masuk. Ternyata mereka harus yang sederhana banget. Gitu. Kemudian kita teliti lagi. Misalnya dari sisi ibu hamil ini membicarakan hal-hal yang agak vulgar, misalnya berbicara tentang berhubungan seksual ketika trimester pertama kehamilan, kayak gitu. Mereka masih cukup antusias. Berarti ternyata mereka adalah psikografi orang-orang yang cukup ekstrovert. Karena ketika kita minta coba teks suami kayak gitu, mereka banyak yang ngetek suaminya. Berarti mereka ini adalah audiens kita ini adalah orang-orang yang ekstrovert. Moreover kita pelajari lagi. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin itu aja yang aku bisa bantu melalui pengalamanku. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Yohan atas jawabannya. Semoga menjawab. Aku akan move ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Trio. Ini terkait persona buyer nih Kak Yohan, dan cukup menarik pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan untuk merubah persona buyer jika brand yang kita punya misalnya sudah terkesan tua atau negatif? Nah, ini seru banget nih Kak Yohan. Silakan dijawab untuk mengubah persona buyer dari sebuah brand. Oke. Kalau yang pertama ya, kalau misalnya terkesan sudah tua, maka yang kita lakukan adalah rebranding. Kita bisa meremajakan brand kita dengan metode rebranding. Kita bisa menganalisis lagi target pasar yang cocok saat ini menjadi target pasar kita. Itu seperti apa? Kemudian kita bisa meremajakan dari sisi logo, visual, cara kita berkomunikasi, kemudian aktivitas-aktivitas marketing yang kita gunakan itu bisa diremajakan atau istilahnya mengikuti zaman, seperti itu. Tapi kalau misalnya brand yang negatif, ini namanya bukan rebranding, namanya adalah reputation management, gitu ya. Jadi yang di sini adalah aktivitasnya itu namanya reputation management, tapi ini belum banyak sih yang menggunakan karena ini cukup tricky ya gitu. Bahkan kita yang senior digital marketing aja itu belum banyak yang mau melakukan reputation management atau menanggulangi masalah-masalah atau brand-brand yang memiliki masalah atau kesan negatif. Misalnya seperti skincare gitu ya. Skincare kan sensitif banget ya. Ada orang yang cocok terus dia cocok bagus. Ada yang ada apa namanya? Simpang siurnya mungkin mengandung merkuri atau apa gitu. Itu adalah punya kesan negatif gitu kan. Wah, ini nanti mulus tapi nanti wajahnya rusak karena dia ada merkurinya dan segala macam. Nah, caranya gimana untuk menciptakan itu adalah dengan cara reputation management. Mulai dari secara teknikal, dari website-website misalnya kita menghapus komen-komen yang negatif dari semua media, segala media, di take down semuanya, itu masuk reputation management. Kemudian dari sisi brandnya meremajakan lagi gimana caranya supaya kita itu trusted gitu. Bukan kita bisa membuktikan kalau misalnya skincare kita tidak bermerkuri. Dan kenapa sih kok bisa dengan cepat memberikan hasil yang cepat? Kita bisa memberi encourage untuk orang-orang lebih percaya lagi terhadap produk kita. Nah, misalnya kayak gitu sih. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya dia sudah terlalu tua brandnya atau tidak mengikuti zaman, maka kita bisa rebranding. Tapi kalau dia brandnya negatif, itu bisa melakukan reputation management. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yohan. Semoga menjawab pertanyaannya ya tadi. Oke, selanjutnya dari Kak Muhammad Saifullah, ini mungkin Kak Nuni bisa bantu jawab ya, cara ikut internship-nya gimana Kak, gratis juga dan kapan? Mungkin boleh dibantu Kak Nuni ya, Kak Yohan ya, karena ini kayaknya lebih teknis setelah masuk fasilitas kelasnya ya Kak Yohan ya? Ya, betul. Oke. Oke, kamu untuk pertanyaan dari Kak Muhammad Saifullah, mungkin apa sih kisi-kisinya dulu, karena besok juga akan ada penjelasan soal hal itu. Untuk internship-nya, Kak Muhammad Saifullah itu harus ngikutin kelasnya dulu, ada sekolah kelas yang besok akan aku jelaskan. Nah, setelah itu, setelah Kak Saifullah udah lulus dan mencapai standar kita, nilainya 80, itu baru bisa mengikuti internship gitu, Kak Saifullah. Oke, dan itu masuk ke dalam fasilitas sekolah kelas digital marketingnya ya Kak Nuni ya. Jadi nggak ada tambahan biaya untuk bisa join internship setelah lulus, gitu ya Kak? Betul banget. Oke, begitu. Semoga menjawab ya Kak Muhammad Saifullah. Selanjutnya ada yang bingung nih Kak Yohan. CRM itu apa ya? Oke, tadi mungkin aku ngejelasinnya agak kecepatan kali ya. CRM. CRM itu adalah Customer Relation Management gitu. Apa sih itu? Adalah misalnya nih, jadi tuh kalau misalnya tadi sosial media, itu kan tahap di mana orang-orang yang belum tahu produk kita jadi kenal nih. Nah, setelah kenal, misalnya mereka klik website kita, atau mereka masuk ke toko kita, atau mereka mendaftar atau registrasi. Kita kan nanti punya database tuh. Kita punya database, misalnya nomor WA-nya mereka, atau emailnya mereka, atau pokoknya mereka ini calon customer kita lah, atau mereka bahkan udah jadi customer kita.
Nah, CRM ini gunanya adalah membuat keterkaitan terhadap si calon customer kita. Gimana caranya supaya mereka ini selalu engage dengan produk kita. Misalnya mereka udah beli produk kita, ya mereka akan beli lagi. Atau misalnya produk kita yang mungkin cuma bisa dibeli 1 kali seumur hidup ya, misalnya kayak tadi WO, atau rumah, misalnya nggak banyak orang ya yang mungkin bisa beli rumah 3 kali, 4 kali gitu kan. Nah, ini gimana caranya mereka itu supaya mereka mau memberikan review atau mereka ini yakin untuk membeli produk kita. Makanya tadi ada email marketing gitu ya. Misalnya tadi kayak view gitu kan. Mungkin kan kita bisa nonton film di mana aja gitu kan. Ada Netflix, ada Netflix, ada apa lagi ya? Ada video, ada macam-macam. Nah, ini salah satunya view. Nah, mereka gimana nih caranya supaya mereka tetap nonton kita, nonton view gitu kan, supaya selalu berlangganan. Mereka mengirimkan email marketing. Email marketingnya pun juga akan dibuat sedemikian rupa supaya dibuka sama audiensnya. Misalnya ada lagi, misalnya lewat WA gitu juga bisa. Misalnya kalian mungkin sering ya, ada beberapa, kalau aku sih ada beberapa sih, kayak ada klinik kecantikan, ada beberapa brand gitu ya. Ada beberapa brand tas dan sepatu gitu, mereka mengirimkan katalog-katalog yang terbaru atau mengirimkan promo-promo terbaru lewat WA kayak gitu. Nah, istilahnya intinya supaya mereka tuh selalu engage dengan kita. Customer kita itu selalu engage dengan kita untuk melakukan pembelian ulang atau untuk melakukan pembelian pertama kali atau untuk selalu berlangganan atau memberikan word of mouth. Itu masuknya ke CRM gitu. Thank you. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Yohan ya, yang sangat detail dan jelas sekali. Semoga menjawab ya tadi untuk kakak yang bertanya. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi di question and answer box dari Anonymous juga nih. Halo, izin bertanya, apakah ada tools untuk melihat kinerja kompetitor? Nah, ini kalau kita mau nge-spyin ya Kak, jadi CIA nih, melihat kinerja kompetitor, ada nggak Kak Yohan tools yang bisa dipakai? Ada. Tapi ini buat ini ya, buat tools buat melihat kinerja kompetitor ya, bukan ngelihat nge-stalking mantan ya. Nanti disalahgunain, walaupun nggak bisa juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kompetitor, kalau aku sih lebih ke sosial media ya. Kalau sosial media itu kita bisa pakai analisa.io atau Social Insider atau Sprout Social, itu sebenarnya juga bisa. Jadi kita nggak perlu punya akses dari perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya kita masukin username dari kompetitor kita, itu nanti kelihatan mereka posting itu setiap hari apa, terus performanya mereka itu seperti apa, kemudian base postingannya mereka itu seperti apa, maksudnya konten-konten yang works di mereka itu yang mana aja, yang ini, yang A, B, C, D, itu nanti bakal kelihatan gitu teman-teman. Jadi kita bisa, oh ini nih konten-konten yang bagus di mereka gitu. Kita bisa amati, tiru, dan modifikasi misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya di sosial media itu sih. Tapi nanti kalau di tempat-tempat lain ya, misalnya SEO pun sebenarnya ada sih untuk melihat performa dari kompetitor. Apakah mereka misalnya pakai backlink atau enggak. Terus mereka ini performanya seperti apa, mereka pakai keyword-keyword apa, gitu juga ada sih di SEO gitu. Tapi nanti akan belajar toolsnya satu-satu di kelas kali ya. Untuk lebih, sekali lagi untuk lebih detailnya ya Kak, untuk nanti step by step-nya ngepoin kompetitor nih gimana, nanti akan bareng sama Kak Yon juga ya Kak ya? Iya. Oke, nah ini ada yang nanya nih Kak, minta tolong di-spill gimana caranya naikin engagement. Nah, boleh nggak Kak di-spill gimana sih, kayak tadi portofolionya Kak Yon cakep banget tuh ya, engagementnya bisa naik sampai ratusan %. Nah itu gimana Kak caranya Kak? Ya again, kalau dari secara amunisi ya gitu, kita harus tahu target pasarnya kita seperti apa sih yang mereka mau, apa yang pengen mereka dengar, dan apa yang menarik buat mereka. Baru kita bisa bikin konten yang bagus. Kalau amunisinya bagus, tinggal kita optimasi dengan teknikalnya kita, kayak gitu. Tapi dengan syarat konten kita ini harus bagus dulu, kayak gitu. Harus oke dulu, harus sesuai dengan target pasar kita, baru kita macam-macam lah yang lainnya, kayak misalnya dari optimasi hashtag, kemudian dari secara base time. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan kalau misalnya base time itu udah nggak works ya, tapi kalau menurut aku pribadi sih, aku masih percaya kalau base time itu masih works gitu.
Jadi aku masih dari base time-nya juga seperti apa, lalu aku menyematkan keyword-keyword juga di belakangnya, kayak di Instagram itu ada ALT text, nah itu bisa dipergunakan juga. Kemudian dari bio-nya juga kita masukkan keyword-keyword yang sesuai supaya orang kalau misalnya cari di Google tetap akan ketemu sosial medianya kita dan segala macam. Itu nanti belajarnya di social media optimization. Kalian akan belajar di sana. Thank you. Oke, terima kasih Kak Iwan. Untuk Kak Ferdi, mohon maaf, pertanyaannya kan ada banyak, jadi kami pilih ya, jadi semua peserta akan kebagian untuk tanya gitu, jadi rata ya, jadi kami pilih beberapa yang bisa dibacakan, jadi setiap peserta nanti bisa aku isi semua gitu ya pertanyaannya. Kalau fokus ke satu peserta nanti takutnya pertanyaan teman-teman yang lain nggak terjawab ya, Kak Ferdi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Mugi nih. Mau tanya dong Kak, hal apa aja sih yang harus kita lihat dari kompetitor dan gimana cara kita menentukan kompetitor? Wah, ini teknis juga nih Kak Iwan ya. Gimana Kak Iwan? Apa aja nih yang perlu dilihat dari kompetitor dan gimana cara kita menentukan kompetitor? Oke, mungkin kalau spill sedikit gimana sih caranya nentuin kompetitor. Yang pasti ya pertama produknya sama kita kayak gitu. Atau mirip-mirip lah, paling enggak mirip-mirip. Tapi gini ya teman-teman, kemarin tuh aku sempat sempat jadi juri untuk suatu kompetisi, tapi aku kan juga coaching sedikit gitu ya, coaching sebentar gitu kan. Terus aku minta mereka untuk menentukan kompetitor gitu. Nah, mereka ini pada dasarnya sebenarnya adalah e-wallet gitu, adalah e-wallet. Tapi mereka ini memasukkan ke kayak misalnya Shopee jadi kompetitornya dia juga ya. Kenapa? Soalnya dia ada e-wallet. Atau Tokopedia. Kenapa? Karena dia punya e-wallet juga. Jadi sebenarnya bukan yang seperti itu, teman-teman. Jadi carilah yang benar-benar apple to apple. Misalnya sama-sama e-wallet ya, berarti Dana, OVO, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang adalah main produknya itu sama-sama kita. Nah, aku biasanya akan membagi dua. Kalau misalnya brand ini adalah brand yang awal atau brand yang masih kecil, maka kompetitornya akan ada dua jenis. Kompetitor yang tingkatnya itu sudah nasional atau global, yang kita bisa jadikan kiblat atau kita bisa contoh cara mereka marketingnya. Lalu yang kedua adalah yang paling dekat dengan kita, gitu. Yang target audiensnya adalah di sekeliling kita. Kira-kira seperti itu. Misalnya jualan kue gitu ya, misalnya jualan kue yang mungkin cari yang di sekitar area-area situ, atau misalnya kita jualan daster ya, mungkin ya di sekitar Jawa atau yang UMKM yang sejenis lah seperti itu. Kira-kira untuk menentukan kompetitor seperti itu. Jadi dibagi dua, yang untuk kiblatnya siapa, yang untuk yang mirip-mirip sama kita status quo-nya seperti apa. Kayak kemarin mau kerja Indonesia dulu ya, waktu followersnya masih 17.000, kita kiblatnya itu Jobstreet sama Glints, karena mereka followersnya udah 500.000 lebih gitu kan. Jadi mereka jadi kompetitor tapi kiblatnya kita. Nah, kalau yang deket sama kita yang waktu itu followersnya masih 17 ribuan, itu kita ngambil kompetitornya itu apa namanya? Aku lupa namanya. Apa kinerja gitu. Aku lupa, mitra kinerja atau apa gitu. Nah, tapi yang kira-kira followersnya juga sekitar 17 ribuan. Nah, itu kira-kira cari kompetitornya seperti itu. Tapi yang produknya atau target audiensnya mirip-mirip gitu ya. Jadi satu yang mirip, yang benar-benar lagi compete, tapi satu yang kita acu gitu ya Kak Iwan ya. Yes, betul. Menarik. Oke. Semoga menjawab Kak Mugi ya. Selanjutnya ada dari Kak Afifah. Mau tanya dong Kak, passwordnya apa ya gitu. Mama Dede dong jadinya. Oke, mau tanya Kak, untuk persona buyer itu sama dengan branding atau beda Kak? Gimana nih Kak? Apa beda atau sama persona buyer dengan branding? Oke, jadi kalau persona buyer itu adalah scratch-nya ya, ketika kita mau membangun image suatu produk atau brand identity. Sedangkan kalau branding itu to-do-nya gitu. Jadi persona buyer itu yang kita sepakati bersama untuk brand ini tuh mau terlihatnya seperti apa sih gitu. Nah, ini biasanya disetujui oleh para stakeholders gitu. Nah, kalau kemarin di caseku itu aku juga kayak gitu. Brand persona kita mau dibuat yang seperti apa nih?
gitu. Kemarin aku pegang itu ya yang tadi Pocket Nihongo itu ya yang startup belajar bahasa Jepang. Itu kita para stakeholder kita membuat suatu kesepakatan bersama bahwa brand persona kita akan seperti ini. Sedangkan untuk brandingnya itu kita serahkan ke agensi, tapi kita udah ngasih list dulu gitu. Kita brand personanya mau seperti ini, kita mau terlihat cheerful dan segala macam dan bla bla bla, tolong dibuatkan brandingnya gitu. Kita masukin ke agensi, buatin brandingnya gitu. Nah, brandingnya ini nanti isinya ada macam-macam gitu kan. Dari voice of tone, terus kemudian warnanya akan seperti apa, logonya itu esensinya seperti apa, kemudian vibes-nya itu seperti apa dan segala macam itu masuknya ke branding. Gitu sih kira-kira. Jadi mungkin implementasi dari buyer personanya tadi ya Kak ya dalam wujud branding. Wah, nih sangat-sangat tipis ya Kak, tapi akhirnya terkuak nih oleh jawaban Kak Yuan hari ini. Oke. Terus semoga menjawab tadi Kak ya pertanyaannya terkait perbedaan branding dan persona. Selanjutnya nih ada dari Kalia nih teknis juga nih. Gimana cara bikin konten planning Kak? Step-stepnya. Oke, nanti kalau secara detailnya kalian akan belajar di kelas. Tapi mungkin aku ngasih gambaran konten plan itu bentuknya itu ya bulanan gitu. Jadi konten plan ini normalnya adalah setiap bulan, idealnya. Kenapa? Karena dia tidak terlalu lama atau juga tidak terlalu in rush ketika dieksekusi gitu. Makanya kita buat bulanan karena nanti kita misalnya mengejar event bulan depan atau misalnya ada konten-konten yang viral dan segala macam, kita masih bisa mengimprovisasi di sana ketika konten plan kita itu bulanan. Tapi kalau misalnya konten plan kita itu cuma seminggu, maka itu akan terlalu in rush kayak gitu. Nah, konten plan ini kan bentuknya bulanan. Itu terserah teman-teman mau bikinnya di mana. Mau yang sesederhana spreadsheet itu boleh, atau mau pakai tools manajemen itu juga boleh. Ada juga. Kalau aku pribadi biasanya aku pakai Notion.so. Itu aku content plan itu di sana. Nah, isinya apa? Itu tergantung dari sebuah brand itu mereka maunya apa. Nanti teman-teman akan belajar ya untuk jenis-jenis konten itu apa aja. Nah, nanti dari jenis-jenis konten itu diplotkan masuk ke dalam setiap content plan. Nah, jenis-jenis ini itu kan nanti akan fix nih setiap bulannya seperti apa. Nah, tema-temanya atau topik-topiknya itu nanti baru diisi. Misalnya nih bulan Maret jenisnya hari Senin jenisnya A. Kita udah fix pasti Senin A, Selasa B, Rabu C, kayak gitu kan. Nanti di konten brand misalnya bulan Maret hari Senin A. Isi topiknya apa nih? Tanggal 1, topiknya A, B, kayak gitu misalnya. Nah, kira-kira akan seperti itu sih content planning itu. Tuh. Jadi lebih ke dibikin guideline dulu gitu ya Kak Yuan ya selama 1 bulan jenis-jenis kontennya apa, baru nanti detailnya dieksekusi setelah mendekati waktu uploadnya gitu ya Kak Yuan ya. Oke. Sama Kak Yuan kita juga pakai Notion. Ya gitu. Jadi sobat Notion aku udah put juga di chat kalau teman-teman yang penasaran ingin coba untuk scheduling konten bisa pakai spreadsheet tadi yang paling murah ya dan gratis juga dan bisa pakai Notion.so. Itu juga cukup efektif gitu untuk planning. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Patrick. Kak, kalau saya tiba-tiba di chat WA ada yang promosiin produk, mereka dapat data nomor telepon dari mana ya? Wah, dia menarik. Dan selanjutnya, apakah metode tersebut tidak membuat calon customer memandang produk atau usaha tersebut negatif? Nah, gimana nih Kak Yuan terkait promosi langsung ke WhatsApp ini? Oke. Aku jawab yang kedua dulu ya. Karena ini nanti kaitannya kedua dulu baru yang pertama gitu. Apakah metode tersebut akan membuat calon customer atau usaha itu negatif? Negatif atau enggaknya tergantung dari mana kita dapat database-nya mereka gitu. Kalau misalnya kita memang secara sadar gitu. Misalnya aku kan ada beberapa brand tas yang aku suka gitu kan. Jadi ketika aku melakukan pembelian, aku diminta untuk
udah ada membernya gitu, sudah gitu kan, aku sudah punya member, dan ketika aku mengisi member itu ada nomor WA-nya kayak gitu, dan ya udah aku karena aku secara sadar aku memberikan nomor WA aku kepada brand ini, maka ketika misalnya ada promo, aku akan seneng-seneng aja ketika dikasih promo gitu ya, misalnya aku terus dikasih katalog fall sale atau fall season gitu atau summer season gitu, aku akan suka-suka aja gitu kan, karena aku secara sadar memberikan dataku gitu. Nah, sebaiknya dari CRM ini juga mendapatkan data itu dari customer itu yang secara sadar memberikan datanya gitu. Misalnya kita daftar Notion gitu kan, daftar Notion kan pasti pakai email. Berarti kan dari Notion-nya udah punya database email kalian gitu, dan kalian secara sadar untuk memberikan email kalian gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita ketika misalnya kita dapat promosi dari Notion, ya wajar karena kita secara sadar memberikan email kita gitu kan ke Notion. Nah, beda cerita kalau misalnya ini adalah sebuah cold message gitu ya, yang misalnya ini ada SMS pesugihan tanpa tumbal gitu ya, atau mungkin ya pinjaman online gitu kan, mereka kan lewat beli database gitu kan. Nah, maka akan negatif gitu. Walaupun mungkin pinjol, mungkin aku butuh pinjol gitu ya. Sebenarnya aku butuh pinjol, tapi aku nggak tahu ini pinjol apa gitu kan. Kemudian ketika aku dipromosiin, aku ngerasa ini adalah promosi yang negatif karena aku secara tidak sadar atau aku merasa tidak pernah memberikan data-dataku kayak gitu. Tapi ya ada aja beberapa perusahaan yang maunya instan gitu ya, nggak mau membangun database gitu. Karena misalnya kalau database-nya berkualitas, nanti conversion-nya juga akan bagus. Tapi kalau misalnya kamu cuma asal beli-beli nomor, udah harganya mahal, habis itu conversion-nya pasti akan rendah. Gitu sih. Dan akan negatif juga terhadap produknya. Terima kasih. Oke, mantep nih. Jasa pesugihan tanpa tumbal ya. Kayaknya korban nih Kak Yuan, sering terima SMS nggak jelas ya. Oke. Jadi itu ya, kalau dengan konsen justru itu akan berefek positif, tapi kalau tadi tahu-tahu kita ditawarin produk nggak tahu itu apaan, justru malah jadi punya kesan negatif ya Kak Yuannya. Oke, semoga menjawab. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan lagi untuk menutup sesi kita di hari ini. Ada pertanyaan dari Kak Nuraini ya, Nuraisyah. Kak, gimana cara customer closing setelah kita sudah spend waktu untuk melayani berbagai pertanyaan mereka? Pernah ada 20 calon customer tapi yang closing hanya 2 setelah melihat konten kita. Nah, gimana nih Kak Yuan nih trik untuk konversi sampai ke closing nih Kak Yuan? Ada tipsnya nggak Kak? Waduh, udah sampai sales ya ini. Tapi mungkin aku balik bertanya sih, nanya nggak sama customer-nya kenapa nggak mau beli? Itu aja sih dari aku. Karena kita, kalau misalnya customer udah nanya-nanya, tapi mereka nggak jadi beli, harusnya kita juga tanya balik dong, gitu. Kita minta feedback gitu. Maksudnya kita minta feedback. Kenapa, gimana Kak, jadi beli nggak? Atau misalnya masih ada keraguan gitu. Jadi kita sebagai customer service gitu ya misalnya, atau seorang sales, kita juga harus proaktif. Jangan cuman orang-orang yang nanyain kita, terus habis itu udah gitu kan. Orang-orang nanyain kita, terus iya Mbak, ini misalnya, iya ini ukurannya S gitu. Iya harganya 105.000, free ongkir ya Kak. Iya bisa dikirim ke Jakarta. Udah gitu doang. Tapi kita nggak proaktif. Sedangkan kita juga harus proaktif gitu. Makanya CRM itu juga sangat berguna. Bahkan aku pun juga melakukan itu gitu. Misalnya nih ada webinar gitu ya. Ada webinar. Setelah webinar biasanya nanti akan ada gain feedback gitu kan. Gimana? Apakah jadi beli produknya apakah webinarnya bermanfaat atau ada tambahan untuk kita dan segala macam. Atau misalnya kalau webinarnya itu berupa pembelian produk gitu ya, pembelian produk, bisa ditanyain, Kak sudah order, misalnya udah order atau belum gitu. Aku ada juga beberapa tools yang kelihatan nih customer-nya itu udah ngeklik beli tapi belum bayar. Nah, itu kita bisa nurture lagi orang yang order tapi nggak beli,
kita bisa follow up pertama. Halo Kak, ini misalnya sampai tanggal sekian aja ya gitu. Terus nanti follow up kedua, apakah yang ada yang bisa kita bantu untuk mengerti produk lebih lanjut dan segala macamnya gitu. Jadi bisa jadi itu konten kita sebenarnya udah bagus tapi mereka masih ragu sama produk kita. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi emang nggak cocok harganya gitu. Itu juga bisa jadi. Jadi banyak banget faktor. Jadi bisa ditanyain dulu 18 customer ini apa sih masalah mereka. Nah, biasanya akan ada kecenderungan, misalnya dari 18 ya. Itu ada kecenderungan sekitar separuhnya itu jawabannya akan ke arah yang sama. Nah, inilah yang kita bisa solve dari produk atau sebuah brand untuk meningkatkan produk kita. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mantap. Memang beda ya kalau praktisi mah pertanyaannya langsung terus jawabannya langsung best practice ya kayak yang udah dilakuin. Jadi tadi kalau memang konversinya macet gitu, mungkin yang harus dikulik penyebabnya. Kenapa macet gitu ya kayuan ya, setelah itu terselesaikan, nah nanti secara ya natural itu akan meningkatkan convert juga ya Kak ke closingannya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dari Kak Nur Aisyah tadi ya. Ini juga tepat sekali waktunya, sudah menunjukkan pukul 16.46, cocok dengan rundown kita. Sesi kedua bersama Kak Yuan sudah selesai dan sekaligus sesi terakhir ya Kak Yuan ya. Besok kita akan lanjut lagi ke sesi ketiga tapi bersama dengan Mbak Aulia. Nah, ini teman-teman yang udah mendapatkan paparan 2 sesi bareng Kak Yuan, yang jatuh cinta sama digital marketing maupun jatuh cinta sama Kak Yuannya, mau ketemu lagi di kelas nanti di Sekolah Kelas Digital Marketing. Nah, ini aku mau melanjutkan informasinya ya. Jadi kebetulan banget nih di Digital Sekolah akan dibuka Sekolah Kelas Digital Marketing di batch Mei nanti, akan dimulai di tanggal 9 Mei. Nanti Kak Yuan akan ikut mengajar juga ya Kak di batch tersebut. Jadi apa yang teman-teman dapatkan nih, gaya paparannya Kak Yuan yang sangat jelas, juga menyenangkan sekali ya, diselingi humor-humor ini. Jadi kita nggak stres belajarnya, itu teman-teman akan temui lagi nih di Sekolah Kelas Digital Marketing di batch Mei nanti, dimulai di tanggal 9 Mei 2022. Nah, untuk teman-teman khusus peserta sekolah camp ini Kak Yuan, Digital Sekolah tuh memberikan promo khusus. Jadi promo ini emang hanya diberikan kepada teman-teman yang join sekolah camp. Nah, promonya seperti apa? Untuk kelas yang reguler non BNSP yang tanpa sertifikasi BNSP, teman-teman bisa dapat potongan harga sampai 1,2 juta rupiah dari harga normal. Nah, untuk kelas yang dengan sertifikasi BNSP potongannya lebih besar, yaitu potongannya sampai 2,2 juta rupiah, dan ini berlaku sampai dengan 8 Mei 2022 atau 1 hari sebelum kelasnya dimulai nih. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis banget gitu, itu semuanya sebenarnya udah tercover ya Kak di Sekolah Kelas Digital Marketing. Jadi semua pertanyaan teman-teman yang muncul hari ini itu ada di kelas kita dan semuanya diajari step by step gitu. Jadi oleh tutor, oleh teman-teman Kak Yuan yang lain, ada 4 orang tutor yang nanti siap membimbing teman-teman dari nol sampai mengerti dan bahkan bisa praktik, bisa terjun sebagai seorang digital marketer profesional ya Kak Yuan ya, setelah lulus dari Sekolah Kelas Digital Marketing di Digital Sekolah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran boleh langsung kepoin dulu di website kita di www.digitalsekolah.com, terus nanti pilih Sekolah Kelas Digital Marketing. Nah, di situ udah jelas semuanya teman-teman, ada kurikulumnya mulai dari basic, intermediate sampai advance, ada tutornya siapa aja, fasilitas sampai pilihan pembayarannya juga lengkap. Jadi teman-teman nanti bisa sembari nih mempertimbangkan, wah aku mau menguasai apa yang udah dibagikan Kak Yuan tadi, itu bisa banget di Sekolah Kelas Digital Marketing di Digital Sekolah. Nah, oke, untuk selanjutnya aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Yuan ya Kak, untuk 2 sesinya yang sangat-sangat insightful, jawaban-jawaban atas pertanyaannya juga sangat-sangat jelas dan teknis dan praktis banget, sesuai banget nih titelnya sebagai expert nih, nggak terbantahkan ya. Kalau pengalaman Mak pasti jawabannya beda nih seperti yang sudah diberikan oleh Kak Yuan hari ini. Nah, untuk teman-teman kita masih ada 1 hari lagi, besok di sesi ketiga kita akan sharing dengan Mbak Aulia, dan 1 sesi berikutnya kita akan sharing bersama alumni. Nah, tadi yang penasaran dari hukum bisa nggak sih, dari pariwisata nggak sih? Nah, nanti bisa dengerin nih cerita langsung dari alumni. Penasaran juga gimana sih kelasnya di Digital Sekolah, enak nggak sih tutornya? Boleh juga besok langsung nanya nih ke Kak Kemal dan Kak Pandi yang akan join bareng kita besok. Nah, aku juga mau nambahin informasi terkait sertifikat. Besok Kak Nuni akan jelaskan lebih detail ya Kak terkait syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi tetap dijaga semangatnya, tetap
dijaga fokusnya. Kita udah mau buka puasa, jadi mungkin aku tutup sesi kedua hari ini sekaligus akhir dari day 1 Sekolah Camp Digital Marketing. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah sangat antusias hari ini. Aku tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan minta maaf juga di sesi hari ini jika ada kekurangan dan gangguan-gangguan teknis yang terjadi dari digital sekolah ya. Semoga teman-teman tetap bisa menyerap informasi dan materi dari Kak Yuan dengan maksimal. Kalau gitu sampai ketemu lagi di besok di sesi ketiga dan keempat di hari Minggu, masih sama jamnya di jam 1 siang, dan sampai ketemu lagi di Sekolah Kelas Digital Marketing dengan Kak Yuan ya Kak, setelah ini. Oke. Ditunggu sama Kak Yuan di kelas. Biar diajarin lagi soal ini ya, marketing tumbal, pesugihan tanpa tumbal sama Kak Yuan. Oke, kalau begitu aku kembalikan ke Kak Nuni untuk ditutup. Oke, thank you Kak Indah, thank you juga Mbak Yohan udah sharing-sharing materi 2 sesi loh hari ini, langsung disabet sama Mbak Yohan hari ini. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait sama kelasnya online atau offline, mungkin aku jawab dulu sebentar. Kalau untuk kelas digital sekolahnya nanti akan by online ya teman-teman, jadi teman-teman bisa tuh yang sambil kerja, nanti sambil di jalan, itu juga bisa buat ikutan ke sekolah kelas digital marketing ini nantinya. Terus untuk pembayarannya, mau tahu berapa, mungkin teman-teman juga bisa follow aja Instagramnya Digital Sekolah, @digital.sekolah. Nah, di situ tuh ada segala macam informasi-informasi yang teman-teman butuhkan, itu ada di situ. Jadi teman-teman selalu terupdate dengan info-info seputar digital marketing dan lainnya yang Digital Sekolah selalu update ya, Kak Indah. Tuh. Oke. Kak Indah, mohon maaf masih di mute. Aku share di chat ya teman-teman untuk Instagram Digital Sekolah. Oh, kurang A ya. Selain bisa ada link tree yang nanti teman-teman bisa langsung klik terkait kelas digital marketing, di situ juga ada banyak banget insight tentang digital marketing. Jadi teman-teman yang masih baru, terus penasaran tentang digital marketing, pasti akan senang gitu ngelihat postingan-postingan yang aku dan teman-teman bikin. Lagi-lagi promosi ya, promosi sendiri. Oke, kalau begitu sudah selesai ya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Thank you Kak Yuan ya, sukses dan sehat selalu. Thank you juga untuk teman-teman semua. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunggu waktu buka puasa. Kita ketemu lagi di pukul 13 atau pukul 1 siang. Sampai ketemu teman-teman. Thank you semuanya. Oke, see you. Untuk pertanyaan lanjutnya bisa dilempar ke Discord ya Kak Nuni setelah sesi ini berakhir mungkin. Oke. Thank you. Thank you.